Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada hari ini di tahun 2020, kita akan melepaskan tahun ini dengan mendengarkan firman Tuhan terakhir di Rabu tahun 2020. Kita akan mendengarkan pesan Tuhan pada detik-detik atau waktu-waktu yang akan kita lepaskan tahun 2020 ini. Ya, tinggal berapa jam lagi kita akan tinggalkan. Ada pesan Tuhan untuk kita menginjak tahun 2021. Mari kita berdoa untuk mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau Tuhan di hari-hari terakhir. Kami mau melepaskan tahun 2020. Kami percaya apa yang Engkau sudah lakukan pada tahun 2020. Penyertaan-Mu ajaib, besar, luar biasa adanya. Ini karena memang Engkau mengasihi kami setiap umat-umat Tuhan yang percaya akan Engkau. Tuhan, sebelum kami melepaskan tahun 2020 ini Tuhan, kami mau rindu mendengarkan firman Tuhan untuk memberikan arahan kepada kami, untuk kami masuk dan menginjak tahun 2021 yang akan datang ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan melepaskan tahun ini. Kami percaya Tuhan, ada janji Tuhan akan menyertai kami pada tahun-tahun yang akan berjalan ke depan. Terima kasih, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang saya kasih dalam Kristus, para pendengar renungan ini, mari kita akan dengarkan firman Tuhan ya terakhir di tahun 2020 ini. Apa pesan Tuhan bagi kita untuk kita akan masuk pada tahun yang akan datang ini? Temanya adalah menyambut tahun anugerah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika tema ini disampaikan kepada kita, tentu kita harus mendengar, kita harus menyimpannya dalam hati kita, bahwa tahun anugerah itu berbicara tahun keberkatan Tuhan, tahun penyertaan Tuhan, tahun perlindungan Tuhan. Namun untuk meraih tahun anugerah Tuhan, ada hal-hal yang harus kita tetap teguh di dalam kita percaya akan Tuhan. Melepaskan tahun ini dan kita akan menyambut tahun yang baru. Kita harus benar-benar tetap ada dalam jalan Tuhan. Satu jalan dengan Tuhan. Atau hidup satu jalan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mau menyambut tahun anugerah, kita tetap ada pada panggilan Allah. Karena kalau tidak, kita tidak akan mengalami tahun anugerah daripada Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33 sampai ayat 34 dikatakan begini. Ayat ini tidak lazim bagi kita, tapi kita akan baca. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini firman Tuhan yang kita baca, itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, untuk menyambut tahun anugerah
yang Tuhan akan berikan kepada kita, ada hal-hal yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Ayat ini menunjukkan bahwa kita orang percaya, pertama-tama kalau kita mau diberkati, kalau kita mau alami anugerah Tuhan, harus tetap kita mencari Tuhan, mencari Allah dalam setiap langkah kehidupan kita, supaya kita mengalami anugerah daripada Tuhan, mengalami kemurahan daripada Tuhan. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya di sini, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita pada tahun-tahun yang akan mendatang. Kenapa saudara yang kasih dalam Tuhan? Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, ya mungkin anugerah daripada Tuhan akan terbatas kita alami dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan ayat selanjutnya, kalau kita mencari Tuhan dan kebenarannya, maka ada jaminan dari Tuhan bagi kita. Dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang Tuhan akan tambahkan kepada kita kalau kita utamakan mencari anugerah Tuhan, mencari kerajaan Allah, mencari kasih karunia Tuhan? Apa yang ditambahkan? Tentu dalam hidup kita, kita berdoa supaya kita sehat. Nah, itu salah satu yang Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Tentu dalam hidup kita, kita berdoa supaya apa yang kita kerjakan semua berhasil. Tentu apa yang kita doakan, yang kita rindukan, supaya usaha dan pekerjaan kita itu benar-benar ditambahkan oleh Tuhan, dikembangkan oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, supaya tahun anugerah itu benar-benar kita alami dalam kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan dalam ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini memang tegas. Firman Tuhan ini memang benar-benar memperingatkan kita, kalau kita mau masuk dalam tahun anugerah ini, jangan dengan kekhawatiran. Jangan dengan keputusasaan. Jangan dengan kebimbangan. Harus kita mempunyai keberanian iman kita untuk mencapai tahun anugerah ini. Tahun keberkatan daripada Tuhan. Kita punya hati yang rindu masuk dalam tahun anugerah Tuhan. Jangan khawatir, dikatakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Dengan kata lain, bahwa setiap hari penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Kalau kita tidak khawatir. Karena dikatakan, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita memang mungkin diperhadapkan dengan mungkin masalah, ya, kesusahan, jangan kita tenggelam di sana. Jangan kita tinggal di sana. Mari keluar. Cari jalannya Tuhan. Percayalah bahwa setiap hari Tuhan akan mengubah kekhawatiran kita, ketakutan kita, kebimbangan kita dengan anugerahnya. Sebab itu, mari sekali lagi sambutlah tahun anugerah daripada Tuhan. Karena ada janji Tuhan. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 2. Ini janji Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini janji Tuhan. Berarti Tuhan berjanji bahwa ketika kita dalam lembah kekelaman, ketika kita mungkin dalam lembah air mata, mungkin itu kita hadapi dalam hidup kita, Tuhan janji, Dia serta dengan kita. Dia tidak akan
membiarkan kita hanyut atau terhanyut, terbawa oleh api, oleh air yang menghanyutkan kita, api yang menghanguskan kita. Dia akan membawa kita pada tahun anugerah kalau kita beriman, percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tantangan mungkin boleh datang. Tantangan mungkin kita boleh hadapi. Tantangan mungkin datang menguji kita. Tapi janji Tuhan, Dia akan serta kita dan melepaskan kita dari semua tantangan yang kita hadapi. Satu hal, tetapkanlah langkahmu, percaya akan Tuhan. Percayalah kepada kuasanya. Percayalah kepada pertolongannya. Percayalah kepada apa yang Allah mau lakukan dalam hidup kita. Supaya tahun yang kita akan injak sebentar lagi, itu benar-benar menjadi tahun anugerah bagi kita. Tahun yang penuh rahmat Tuhan. Tahun yang penuh dengan kemurahan Allah. Tahun penuh dengan kekuatan Allah. Melindungi, memelihara kita. Menjaga kita kemanapun kita pergi dan berada. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya sebagai gembala Jemaat GPKDI Eklesia Bandung mengajak jemaat yang ada, mari tetap teguh, tetap beriman, tetap sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Setia, lakukan apa perintah Tuhan dalam hidup kita. Maka percayalah engkau akan melihat anugerah Tuhan. Engkau akan melihat hari-hari bersama Tuhan. Dalam kasih-Nya, dalam cintanya, Dia akan menyertai engkau dan melindungi, memelihara engkau. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Jika engkau sakit, mintalah kesehatan dari Tuhan. Jika engkau khawatir, mintalah kekuatan dan jalan keluar daripada Tuhan. Apa yang kau khawatirkan? Jika engkau menghadapi persoalan berat, datang kepada Tuhan. Jangan cari manusia. Manusia tidak dapat menjamin engkau untuk keluar dari masalah. Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang kita percaya. Hanya Tuhan Yesus yang mampu dan melihat keadaanmu hari ini. Jangan cari siapa-siapa. Carilah Tuhan. Carilah kekuatannya. Carilah anugerahnya. Carilah kuasanya untuk menolong saudara dan saya. Puji Tuhan. Selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah datang kepada kami, mengajarkan kami supaya kami mencari Tuhan dalam hidup kami. Kami akan masuk pada tahun anugerah, tahun keberkatan Tuhan, tahun pemeliharaan Tuhan. Tuhan, tolong kami, persiapkanlah langkah kami, persiapkanlah hidup pribadi kami masing-masing, persiapkanlah rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Untuk benar-benar kami diubah, rumah tangga kami diubah, rumah tangga kami damai, rumah tangga kami sejahtera, rumah tangga kami kaya dengan kasih, rumah tangga kami dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Biarlah kami tetap hidup dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tahun-tahun yang akan berjalan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Peliharalah mereka Tuhan dalam anugerah-Mu Tuhan. Berkati mereka. Lindungi, pelihara mereka dalam kasih-Mu yang ajaib adanya. Tuhan, jika ada yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah, yang bimbang, yang khawatir dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar dari apa yang mereka hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya tahun 2021 adalah tahun keberkatan bagi kami, tahun perlindungan bagi kami, tahun anugerah yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau tutup dan mengakhiri tahun 2020 ini dan menyambut tahun 2021.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut tahun baru, tahun 2021. Tuhan serta dengan kita selama-lamanya. Haleluya.